Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep harta dalam Islam. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Secara umum, harta merupakan sesuatu yang disukai manusia seperti hasil pertanian, perak, dan emas, ternak atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia. Harta dianggap sebagai titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Pemilik harta tidak memiliki hak mutlak atas harta tersebut, melainkan bertanggung jawab untuk mengelolanya sesuai dengan aturan syariah. Manusia harus memastikan bahwa harta digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan 3 syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Selanjutnya, harta dalam perspektif ekonomi Islam. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga oleh para ulama, usul fikih persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu had daruriyat al-qasam 5 keperluan pokok yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Atas dasar itu, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk ke dalam kelompok yang mendasar dalam Islam. Dalam hal ini, misalnya Allah menentukan hukuman pencurian bagi pencuri sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Konsep harta dalam pandangan ulama Hanafiyah adalah kebendaan, yakni sesuatu itu ada di dalam alam nyata, dan urf, yakni apa yang berlaku dalam tradisi manusia. Semua atau sebagian menyatakan kehartaan suatu benda, memperolehnya, bersaing padanya, mengeluarkan bayaran sebagai gantinya, dan menerimanya dalam penyelesaian. Apa yang tidak berlaku antara manusia tidak termasuk harta, sedangkan sesuatu itu tidak dibenarkan oleh syara, tetapi berharga bagi sebagian yang lain adalah harta yang tidak bernilai. Harta memang menjadi idaman semua manusia karena akan memudahkan mereka hidup di dunia. Ramai berusaha mencari banyak harta yang boleh dalam kehidupan. Manusia boleh senang dengan harta. Manusia juga bisa menyalahkan gunakan harta tersebut disebabkan kepentingan harta terhadap manusia sama ada di dunia atau di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut banyak sekali di dalam Al-Quran. Istilah harta yang digunakan dalam Al-Quran adalah al-mal dalam bentuk tunggal dan al-amwal dalam bentuk jamak. B. Jenis-jenis harta. Dalam Islam, harta memiliki beberapa jenis yang didasarkan pada karakteristik dan hukum penggunaannya. Secara umum, harta dalam perspektif Islam dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. 1. Harta mutakawim dan gair al-mutakawim. Harta mutakawim adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syar'i, sedangkan harta gair al-mutakawim adalah harta yang dilarang untuk dimanfaatkan, seperti kamar atau benda haram lainnya. Contoh-contoh harta mutakawim meliputi emas dan perak. Emas dan perak memiliki nilai dan dapat digunakan untuk keperluan perdagangan, zakat, atau mahar. Makanan halal. Makanan yang sesuai dengan hukum Islam seperti daging dari hewan yang disembelih dengan cara yang benar bisa dimanfaatkan.
Pakaian halal, pakaian yang terbuat dari bahan yang diperbolehkan dalam Islam, seperti kain katun atau wol. Contoh-contoh ghair al-mutaqawwim meliputi khamar, minuman keras. Minuman keras dianggap haram dalam Islam, sehingga tidak boleh diperdagangkan atau dimanfaatkan. Daging babi termasuk dalam kategori makanan yang dilarang dalam Islam, sehingga tidak memiliki nilai dalam hukum syariat. Barang hasil curian, barang yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah atau melanggar hukum syariat juga termasuk dalam harta ghair al-mutaqawwim. Kedua, mal misli dan mal kimimal misli adalah harta yang memiliki kesamaan dan mudah ditemukan penggantinya, seperti beras atau gula. Mal kimi adalah harta yang unik dan tidak memiliki pengganti yang persis seperti seni atau properti unik. Contoh mal misli, beras. Beras dengan kualitas dan jenis yang sama dapat ditemukan di berbagai tempat dan mudah digantikan jika hilang. Minyak goreng. Produk minyak goreng yang diproduksi dalam jumlah besar dan memiliki standar tertentu bisa digantikan dengan mudah. Gula. Gula memiliki kualitas yang bisa disamakan dengan mudah ditemukan di pasar dengan harga yang seragam. 3. Mal mankul dan ghair al-mankul. Mal mankul adalah harta yang dapat dipindahkan seperti barang dagangan. Sementara mal ghair al-mankul adalah harta tidak dapat dipindahkan, seperti tanah atau bangunan. Contoh mal mankul, emas dan perak. Logam mulia ini bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain tanpa berubah bentuk. Kedua, mobil kendaraan bisa dipindahkan dengan mudah ke berbagai tempat. 3. Uang tunai. Uang fisik dalam bentuk kertas atau logam merupakan harta yang bisa dengan cepat dipindahkan dari satu orang ke orang lain. Contoh mal ghair al-mankul. Pertama, tanah. Sebidang tanah bisa dipindahkan ke tempat lain tanpa menghilangkan fungsinya. Kedua, bangunan. Rumah atau gedung merupakan harta tidak bergerak yang terikat pada lokasi spesifik. Ketiga, pohon yang berakar. Pohon yang ditanam secara permanen tidak bisa dipindahkan tanpa merusak atau memengaruhi lokasinya. C. Kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan harta dalam Islam adalah konsep penting dalam sistem ekonomi Islam yang mengatur bagaimana harta diperoleh, dimiliki, dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Harta dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam diwajibkan untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang benar, adil, dan sesuai dengan tujuan syariat. 1. Konsep dasar kepemilikan dasar Islam. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta secara sah, tetapi pada saat yang sama, hak ini dibatasi oleh aturan syariah. Secara umum, kepemilikan harta dalam Islam dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, kepemilikan individu. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta yang diperoleh melalui usaha yang halal, seperti bekerja, berdagang, atau menerima warisan. Namun, kepemilikan individu ini tidak mutlak, karena ada kewajiban sosial seperti zakat yang harus dikeluarkan dari harta tersebut untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kedua, kepemilikan umum. Khalayak ramai, harta yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah untuk kepentingan bersama, seperti sumber daya alam, air, minyak, tanah umum yang tidak boleh dimiliki secara pribadi tapi dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ketiga, kepemilikan negara. Negara memiliki hak untuk mengelola harta atau kekayaan yang terkait dengan kepentingan publik, seperti pajak, tanah negara, atau hasil tambang yang tidak dikelola oleh individu.